Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lebih dahsyat lagi, sudahlah di bulan haram dilipat gandakan Allah, rupanya beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dahsyat lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seseorang yang amat sangat dicintai oleh Allah, melainkan amalan itu dilakukan pada hari-hari yang ke-10. Apa hari yang ke-10 itu? Yakni ayyamul ashr, hari yang ke-10 di awal bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1, 2, 3 sampai puncaknya nanti tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah, amalan yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama, bukan hanya Allah lipat gandakan saja pahalanya, tapi amalan ini amat sangat dicintai oleh Allah. Maka zikir kita di awal bulan Dzulhijjah itu lebih dahsyat daripada zikir kita di waktu-waktu lain. Salawat kita tadi bersama-sama itu dahsyat karena kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Salat berjamaah kita itu dahsyat karena kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, maka ada sebahagian sahabat sambil mengerutkan keningnya, lalu dia coba bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Penasaran sahabat ini lalu bertanya, wahai Rasulullah, jika dibandingkan dengan orang yang jihad fi sabilillah, bagaimana? Bagaimana kehebatan beramal di awal bulan Dzulhijjah ini dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Langsung dijawab oleh Rasulullah, qal walal jihadu fi sabilillah. Baginda Rasulullah bersabda, walaupun dibandingkan dengan orang yang pergi berjihad di jalan Allah, tetaplah amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dijelaskan berikutnya oleh Rasulullah dalam hadis ini, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang berangkat berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, lalu tidak ada yang kembali lagi satupun. Orangnya tidak kembali, hartanya pun tidak ada tinggal, semua sudah gugur di medan perang. Itulah setara orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu bersyukur dan beruntunglah kita orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kesehatan, kesempatan. Lalu kita gunakan kesehatan dan kesempatan ini untuk terus melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, apapun itu. Maka kalau ditanya apa sajakah yang bisa kita lakukan? Pertama, tentu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kalian sanggup berpuasalah. Ini juga amal soleh. Kita berpuasa misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9
Tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dan itulah puncak daripada ibadah haji, Al-Hajjul Arafah. Ibadah haji itulah puncaknya saat wukuf di Arafah. Kita yang tidak berangkat haji ke sana, di sini kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Sekurang-kurangnya itu biasanya diiringi sebelumnya dengan puasa sunnah tarwiyah tanggal 8. Lalu tanggal 9-nya puasa sunnah Arafah. Apa keistimewaan puasa sunnah Arafah itu? Baginda Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kehebatan puasa Arafah itu?" Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, puasa Arafah dapat menggugurkan dosa 2 tahun lamanya. Madiyah wa baqiyah. Setahun ke belakang dan setahun yang akan datang, hanya dengan puasa 1 hari sunnah, tapi dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, maka dapat menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun ke belakang, kalau ada dosa-dosa kita diampunkan Allah. Lalu setahun ke depan, maksudnya apa ini? Apakah kita boleh melakukan dosa karena sudah ada ampunan dari Allah? Tidak begitu pemahamannya. Orang yang melakukan puasa sunnah Arafah, maka setahun ke depan akan Allah bimbing hidupnya. Akan Allah lindungi dirinya agar tidak terjerumus kepada dosa. Semakin baik hidupnya, semakin taat, takut untuk melakukan maksiat. Kalau bahasa MC kita tadi, pimpinan jamaah S3, Allah cabut kenikmatan dalam berbuat maksiat. Selama ini senang melakukan maksiat, tapi karena kita puasa Arafah, Allah cabut kesenangan berbuat maksiat itu. Dan Allah tanamkan kepada kita kecintaan dan kesenangan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Sedekah tidak mesti dengan uang. Banyak cara kita bersedekah. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang Allah titipkan kepadanya harta, bersedekahlah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilman falyatasaddaq bi'ilmihi. Siapa yang Allah titipkan kepadanya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatan falyatasaddaq biquwwatihi. Siapa yang Allah titipkan kepadanya kekuatan, anak muda punya tenaga, punya energi, punya pikiran yang luar biasa, bersedekahlah dengan apa yang dimilikinya. Bahkan kata Nabi, dengan senyum pun bisa bersedekah. Bersenyum, berjumpa dengan saudaranya, lalu senyum, itu pun mendapat nilai pahala sedekah. Jadi sedekah boleh dengan apa saja, yang penting yang baik-baik. Ada orang kesulitan, ingin cari jalan keluar, datang kita cari solusi, kita berikan solusi. Kenapa kamu sulit sekali? Susah sekali Ustaz, hampir bunuh diri orang ini. Tapi dengan kita sampai, lalu kita berikan pencerahan, kita berikan solusi jangan sampai dia bunuh diri, itu sudah sedekah. Nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi yang harus kita perbanyak? Berdoa. Berdoalah di bulan ini dengan sebanyak-banyaknya. Dan kalau meminta kepada Allah itu jangan sedikit. Kalau kita meminta kepada Allah sedikit, seolah-olah Allah itu terbatas. Allahu ghani, Allah itu maha kaya. Maka kalau minta kepada Allah, minta yang banyak. Minta sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Minta. Misalnya kita sudah sakit akut bertahun-tahun, tapi kita selalu minta kesembuhan kepada Allah. Mintalah. Menurut medis tidak mungkin sembuh, menurut dokter tidak mungkin sembuh,
Tapi kalau menurut Allah sembuh, sembuh. Menurut kehidupan kita tidak mungkinlah saya ini pergi berhaji, nggak mungkin. Nabung pun berapa puluh tahun, nggak ada. Lalu kalau sudah punya uangnya pun baru setor sekarang 35 tahun lagi nunggunya, nggak mungkin bisa berhaji, nggak mungkin. Menurut kita nggak mungkin. Tapi menurut Allah tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali peristiwa. Ya, banyak sekali peristiwa yang dahsyat. Dia seorang yang tidak mampu secara kehidupan dunianya. Tapi rupanya dia ini selalu kalau sudah ada acara pesejuk jamaah haji berlinang air matanya. Lalu di tengah-tengah berlinang air matanya rupanya hatinya menjerit kepada Allah. Dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, panggil jugalah saya ya Allah. Orang yang tidak mampu ini ya Allah. Orang yang tidak punya kekayaan ini ya Allah. Panggil juga ya Allah dengan caramu. Apa yang terjadi kemudian? Ini kisah sahabat saya, seorang guru pengajian. Kehidupannya menyedihkan. Tapi ternyata tahun yang lalu itu kejadian, tahun yang lalu datang seorang orang kaya ditanya, Tengku pernah ya umroh? Sambil tersenyum Tengku ini menjawab, Hanalom. Haji? Belum haji. Oh menan, lun pikir Tengku kalau haji. Macam saya juga kemarin tuh hampir ditaruh Haji Abah Rustandi. Karena orang menyangka saya udah haji. Alhamdulillah saya aminkan juga. Tapi saya bilang jangan dipakailah. Karena memang belum haji. Insya Allah mudah-mudahan jadi doa jadi haji. Tapi jangan ditaruh juga. Kemarin hampir ditaruh itu di flyer Haji Abah Rustandi. Satu sisi saya bangga dan saya aminkan. Tapi kalau untuk ditempel di publis nanti ada orang tanya, kapan hajinya? Nah, biasa kalau orang berangkat haji minimal napa sejuk kan? Nah, mana masa jamaah Al-Ikhlas tidak saya undang pesejuk? Kok tiba-tiba sudah haji? Nah, kalau ke Mekah berhaji belum pernah. Kalau ke Mekah sering sambil pulang ke Sebelum Salam. Maka kalau kami di Sebelum Salam ada haji Mekah, ada haji Mekah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Tengku ini rupanya beliau ini sudah lama berdoa kepada Allah. Apa salah satu doanya? Saya tanya sama beliau, apa yang Tengku baca doa itu? Kata beliau, saya Ustadz selalu dalam sujud saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya dapat berkunjung berziarah kedua haramain, kepada tanah haram ini. Rupanya beliau ini sudah lama mengamalkan ini. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Orang kaya yang bertanya ini ketika ditanya Tengku ini katakan belum. Kalau begitu Ustaz, tahun depan kita berangkat. Maksud Bapak apa nih? Saya kebetulan tanah kena jalan tol dan cukup panjang kenanya itu. Jadi alhamdulillah tamong peng lam rekening lun lebih 5 M. Maka saya sudah lama ingin mengajak siapa kira-kira yang bisa berangkat haji plus, haji pulus, haji peng 250 juta waktu itu. Maka Tengku ini alhamdulillah berangkat, diajak dengan orang kaya ini berangkat ke tanah suci yang menurutnya tidak mungkin bisa berangkat, tapi dengan kekuatan doa Allah berangkatkan ke tanah suci. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu perbanyak berdoa di bulan yang penuh kemuliaan ini, karena kita tidak tahu doa kita yang mana yang dikabulkan Allah. Termasuk kita perbanyak berdoa semoga musola Al-Ikhlas ini menjadi masjid suatu saat nanti insyaallah. Kemudian kita juga dianjurkan perbanyak silaturahim. Ini kita berjamaah sholat ini salah satu efeknya adalah kita bersilaturahmi.
Kenapa sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada sholat sendiri? Ada nilai-nilai lain, termasuklah di dalamnya silaturahmi. Maka Nabi SAW bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian, dengan 27 derajat pahalanya berbeda. Kita pernah dengar ceramah Ustadz Fakhruddin Lahmudin, guru kita di Masjid Raya, sering beliau sampaikan. Orang kadang-kadang karena pahala ini tak nampak, maka malas, kurang yakin. Seandainya Imam Cik Masjid Raya, Profesor Azman itu mengumumkan, siapa yang sholat berjamaah ke Masjid Raya subuh besok dikasih uang 27 juta. 27 juta. Saya yakin orang sholat isya nggak pulang lagi ke rumah. Tidak pulang lagi ke rumah. Kenapa? Besok kalau sholat subuh dapat 27 juta. Ini yang menyampaikan baginda Rasulullah. Kenapa orang tidak mau untuk sholat berjamaah? Keyakinan melemah. Padahal Rasulullah yang sudah mengatakan ini. Sholat berjamaah lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Tapi kenapa masih ada orang malas untuk sholat berjamaah? Inilah keyakinan kita. Padahal dalam sholat berjamaah ada silaturahmi. Dalam silaturahmi biasanya ada minum-minum. Ini ada makan minum apa enggak nih? Oh, sudah ada disiapkan. Maka tidak boleh lama-lama lagi. Hah? Salat berjamaah pahalanya besar, silaturahmi pahalanya besar, makan minum bersama juga pahalanya besar dan mengenyangkan insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka marilah kita perbanyak amal-amal kebaikan. Puncaknya nanti pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini, yang pertama perbanyaklah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk tanggal 10 Dzulhijjah malam hari, bertakbirlah kita. Ibu-ibu di rumah sambil masak lontong bertakbir. Untuk apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita di masjid, di musola, di balai bertakbir. Di mobil bertakbir, semua bertakbir. Lalu keesokan harinya kita berangkat untuk sholat Idul Adha. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, semua yang sehat berangkat. Kalau ada di lapangan, pergi ke lapangan. Kalau di masjid, pergi ke masjid, tempat sholat Id. Bahkan perempuan-perempuan berhalangan pun disuruh pergi. Perempuan sedang halangan disuruh pergi juga. Memang tidak ikut sholat, tapi sekedar mendengar khutbah. Duduk paling belakang, dengarkan khutbah. Apa pesan-pesan agama yang disampaikan pada khutbah Idul Adha itu. Ya. Lalu sunnah juga. Ini yang sunnah-sunnah ini harus biasakan kita amalkan. Kalau sholat Idul Fitri, ketika berangkat sunnah sarapan dulu. Kalau ada lontong di rumah, makan lontong dulu sedikit. Ya. Kalau ada makanan, snack-snack, makan dulu. Kalau sholat Idul Adha, sunnah puasa dulu sebentar. Ketika mau berangkat sholat Idul Adha, jangan makan minum. Maka boleh kita bawa makan minum, nanti selesai khutbah, kita pun bisa langsung minum, buka. Dan sunnah ini jika kita amalkan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada ibadah di tanggal 10 itu, setelah selesai sholat Id, kita menyembelih hewan kurban. Karena tahun ini Idul Adha hari Jumat. Saya sudah banyak mendapat laporan dari kampung-kampung, Ustadz kami tidak sembelih di hari pertama. Artinya di tanggal 10 Dzulhijjah, karena Jumat Ustadz. Kita mulai nanti setengah 10. Jam setengah 12 sudah istirahat lagi karena Jumat. Jadi kami dibawa sajalah ke hari berikutnya. Itulah mulianya dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Setelah tanggal 10 ada hari tasyrik namanya. Tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Pada tanggal-tanggal hari-hari tasyrik ini
boleh kita sembelih hewan kurban. Tidak sempat di hari tanggal 10-nya karena alasan kita hari Jumat, maka boleh sembelih di esok harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah puncak daripada ibadah, dan ketika kita ibadah itu lakukan, mudah-mudahan pahalanya Allah lipat gandakan, dan amalan ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersemangat dalam beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.